Selamat bertemu dengan saya kembali. Saya saat ini, Tati Argo, akan menyampaikan mengenai tahapan merencana di perdesaan, bagian kedua. Kalau kita membicarakan permasalahan di perdesaan, di perkotaan juga, kita tidak saja ingin tahu masalahnya, tapi kita ingin tahu akar permasalahannya dari mana. Kadang yang terlihat di permukaan berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan itu. Karena itu kita menseleksi akar masalah itu seperti apa. Apakah akar masalah itu menciptakan penghisapan-penghisapan, menciptakan kebanjiran, akar gantung yang bisa bergantung sendiri, atau akar yang bisa memberikan napas, sehingga permasalahan itu tetap ada. Karena itu, selain kita mencari akar masalah, dari situ kita bisa mencoba mengenali sebab akibat dari sebuah permasalahan itu muncul ke permukaan. Ini salah satu cara untuk mengenalkan bagaimana sebuah masalah diungkap. Jadi, contoh di sini menunjukkan mobil nggak bisa jalan. Tetapi apa penyebabnya? Bisa saja ternyata bahan baku bensinnya tidak ada, atau cara menyetirnya tidak benar, atau ada sikap buruk dari supir mobilnya, atau dari lingkungannya ternyata sangat panas atau sangat dingin, sehingga motor tidak mau starter sendiri begitu. Ini adalah diagram tulang ikan yang memberikan kita beberapa alternatif mengenai penyebab dari sebuah isu yang muncul ke permukaan. Selain daripada itu, perencanaan perdesaan juga perlu menguak siapa saja yang terlibat di dalam perencanaan ini dan bagaimana posisinya. Masyarakat desa Sentono Rejo itu besar, tapi mereka kemudian diwakili oleh BPD-nya, LPM-nya, PKK-nya, Karang Tarunanya, maupun Gapoktannya yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri di dalam terlibat dalam perencanaan perdesaan. Berikut bagaimana melihat sebuah pohon kenyataan atau realitas. Contoh di sini, kenapa terjadi kerusakan jembatan penyeberangan? Pertama, karena sudah tua. Kenapa sudah tua? Bisa saja tidak terpelihara atau memang sudah waktunya diperbaiki. Yang kedua, jika tiba-tiba terjadi banjir, menghanyutkan sebagian rangkapnya atau belum sempat diperbaiki. Lalu muncul beberapa alasan yang ada di bawah ini. Pohon kenyataan memaksa kita untuk bisa menguak apa kira-kira penyebabnya dan juga bisa dikonfirmasi apakah penyebab itu masuk akal untuk desa tersebut. Setelah itu kita ingin merumuskan alternatif solusi bagi desa. Apa sih penyelesaian dari persoalan jembatan penyeberangan yang rusak atau jalan desa yang rusak? Pengenalan masalah yang lain misalnya wabah penyakit DBD. Desa memerlukan data yang akurat sehingga kita tahu siapa korbannya dan siapa yang belum terkena dan apa yang dilakukan kepada korban, apa pula yang dilakukan oleh mereka yang belum terkena. Sehingga kita tahu siapa saja kelompok-kelompok yang harus diperkuat untuk membantu korban. Dalam kasus ini adalah puskesmas siaga atau keluarga siaga. Dalam kasus di mana penyakit DBD belum terkena kepada warga masyarakat, maka warga masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan, menguras bak dan menutupnya, dan melakukan penyemprotan. Ini adalah bentuk-bentuk solusi yang mungkin berkembang dari adanya permasalahan yang dikuak dari pohon permasalahan. Nah, apakah alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan pada bagian bawah dari tiap-tiap tabel atau bagan itu betul-betul solusi? Kadang penyelesaiannya bisa beragam, penyelesaian 1, 2, atau 3, menghasilkan solusi. Tapi solusi itu bisa saja menciptakan masalah baru. Sehingga kita mulai melihat bagaimana masalah baru itu bisa diselesaikan bersamaan dengan solusi tersebut.